warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hingga dengan batal yang Ibu Ustaz Taufikur Rahman saking serakin dengan yang akan tekan kalau berhasil serakin nanti belum salah masuk baca orang disebut hingga dengan berben dan beberapa haji sandani bapak-bapak anggota PRN biasa berdak ibu-ibu Aisyah nanti undangannya untuk kalau manut kalian undangan dengan sebarakan dan pun bapak-bapak ibu-ibu adik-adik jamaah atlet mengenai masjid al-Saki untuk hubungan dari dalam nikah dengan satu bermakan semoga sadari pun pelaksanaan atlet tadi kemauan bermaksud tidak masyarakat suka tahu bapak ibu sekalian jamaah atlet dari dalam nikah sakit sedoyo penjuru mentah Tanjung Sari menedit sandi babadan sumber sedayapun tenggal bulan bapak-bapak menteri hubungan menteri daluka sebagai sedayapun semoga patran lembaga harus kita sama kita menjalankan syarat-syarat di penikah takdir tapi kakdir ada buku sama kita menjalankan sebagian dengan satu pikanto dan gada mereka sambut sakit maupun imam yang dulu boleh kan kayak gini gitu lah pada nama mangke insyaallah ugi sakit menakan dengan selesai pun kata janji pun jadi kita tahu teman sama ini semoga udah sekalian selesai pun kalau dari kemauan terus puji pada tanya sama apa dan kajian kalau hubungan ini kajian terakhir maksudnya pun putaran dengan terakhir maksudnya pun bedak sampul candi sampul atau kecobian Pak Erna ditanya ujuk ayo hubungan dulu terus matur kali pengurus ASI pun akhirnya pun sakit alhamdulillah matur pun Pak Erna support pun matur besar dan pun mobil cekap itu mantan dan mantan dari orang yang kerang saya itu dodol di Pamda dengan saat tersebut karena tugas besok gabung tapi taklim sambut katakan naik bapak-bapak hubungan meskipun sampai termasuk perkara yang baru kalau bisa pakai saya berkelanjutan Allahumma amin lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khusus Bapak Ustaz Taufikur Rahman sebagai Sragen pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Pak Dr. Andes Haji Sugeng MD Ketua Takmir Masjid Al-Mutakin Pelembungan dan seluruh jamaah pimpinan Partai Muhammadiyah Asia, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita semoga tetap dicurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang hormati yang salat pun yang pindah dari pimpinan ranting Muhammadiyah
bentar pimpinan ranting itu sedikit tepangan dulu. Pimpinan ranting itu ibarat pohon itu ranting itu paling awal pucuknya sing tumpul godhong, sing tumpul wowoan, sing terpucuk-pucuk. Cara teknik itu sing paling enak itu ya pucuk itu. Dari pucuk daun teh alami itu teh. Nah, ini pimpinan ranting Muhammadiyah, bagian dari Muhammadiyah yang posisinya paling ujung, paling kecil, yang posisinya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, ini dari PRN Bintang Pulau Nuwun Rumiyin wonten Masjid Al-Mustaqim menika alhamdulillah di luar bayangan biasanya pun pengajian menika rutin Bapak Ibu setiap bulan sepindah Jumat malam Sabtu pekan ketiga. Nah, ini dihitung bulan April itu pekan ketiganya Jumat malam Sabtu ketiganya itu pas malam. Nah, ini ngelorasi bulan Syawal dari PRN Kota juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini kegiatan rutin yang diadakan setiap bulan sekali. Biasanya hanya pengurus dan jamaah yang sudah tahu. Tempatnya keliling-keliling, tapi belum punya tempat yang tetap untuk pengajian pimpinan ranting Muhammadiyah gitu. Terus tempatnya masih keliling-keliling. Kalau mau pengajian pas dongeng tanggal budi itu sih golek-golek ya. Nah, kalau ini rada kesupen kula. Nah, kelingan itu pas boten temriki. Kelingan itu pas keluar kota. Jadi baru itu pun langsung keluar kota dan Cirebon begitu. Jadi kok punya agenda lali ternyata baru tanggal 11 itu pun mepet. Dan itu waro-waro belum masih aman itu yang dua terhubungan yang Mas Tulus, Mas Edi, Mas Basuki. Nah, alhamdulillah boten dangu ditelepon oleh Mas Edi, mungkin terhubungan siap Mas. Mungkin jamaah satu terhubungan mungkin insyaallah berangkat ke alhamdulillah. Nah, mungkin terus pripun Mas disiapin dulu. PRN kita bukan dulu apa-apa nih. Nah, ini cara tamu ini takmir masjid ini luar biasa. Menyambut tamu ini luar biasa. Suguhan komplit kunjungan Senin itu matur suwun sangat. Alhamdulillah saya takmir masjid alhamdulillah ini bagian dari itu. Biar nopo Bapak itu biar mengelola yang sami kegiatan pengajian itu tidak asing, tidak alergi dengan Muhammadiyah. Nah, kalau khusus nurunipun kalau dengan kita insyaallah pun familiar dengan Muhammadiyah, menjadi jamaah rutin pada pagi pengajian Muhammadiyah pun familiar. Dan ini agar membumikan malih apa itu Muhammadiyah, sebenarnya apa yang ada di Muhammadiyah itu ini kita coba gerakan. Kurang lebih ini sudah masuk di pertemuan yang ke-6. Jadi sudah mulai Desember ini sampai April ini kurang lebih sudah pertemuan yang ke-6 rutin setiap bulan sekali. Terus pripun supados informasi menika saged diketahui semuanya. Alhamdulillah di mulai pengajian tahun ini insya Allah kita publikasikan di beberapa semua media sosial. Ada di Instagram, ada Instagramnya PRN Betah atau Muhammadiyah Betah, di YouTube. Ini Bapak Ibu nonton kamera yang dioperasionalkan oleh Mas Juni ini mangke hasil rekaman kajian ini dari awal sampai malam ini semuanya diupload di YouTube. Jadi yang lewat kajian ini itu nanti semuanya ada di YouTube. Terus ada grup WA. Jadi nanti yang Bapak Ibu setelah derek pengajian malam ini tertarik pengen ikut terus, nah, itu makin gabung.
Oke, kontak Mas Edi, nopo Mas Tulus, nopo Pak Sugeng, oke, dimasukkan di grup. Nah, nanti informasi kita share terus. Agar ada kita saling mengingatkan. Ini bagian dari ikhtiar bersama untuk menyemarakkan, menggerakkan, khususnya yang ngapunten bahwa pilih wonten Bapak Ibu dari jamaah menika tidak begitu familiar dengan Muhammadiyah, bukan berarti kita taklim masjid menika memaksa untuk ngaji tentang Muhammadiyah, tapi ini kita silaturahmi mengenalkan untuk apa menarik jamaah bersama. Kadang Bapak Ibu jamaah semuanya yang kita kaji itu tentunya tidak lain adalah bab terkait agama Islam. Maka nama kajiannya adalah kiai. Maka kalau ditanya Mas Faiz nanti arek kiai. Jadi ngaji itu mana? Ngaji itu kiai. Kiai itu apa? Kiai itu singkatan Bapak Ibu. Singkatan nama kajian intensif agama Islam, namanya kiai. Jadi sinau ngaji ini sinau derek kiai. Kiai itu sudah kiai Muhammadiyah. Nah itu kurang lebih untuk biar bagian mendekatkan dengan jamaah. Yang dikaji adalah lingkungan urusan takjil Muhammadiyah. Mungkin tidak akan berbeda, saya kira tidak akan berbeda dengan materi-materi lama. Kalau Bapak Ibu sudah asli ngaji kitab Bulughul Maram, kitab Bukhari Muslim, kitab-kitab yang lain itu yang dikaji juga tidak lengkap dari. Di dalamnya kita mulai dari tauhid, kemudian fikih dan seterusnya. Nah ini kebetulan malam ini sudah masuk di bab iman kepada malaikat yang bagian akhir dan masuk kepada iman kepada kitab Allah. Nah, nanti kita simak bersama pada Ustaz Taufikur Rahman. Oke, kita suruh sarang-sarang bareng tausiah untuk materi pada malam hari ini. Datang dari saya, dari laut dari ketangan dia dalam kebetulan saking bareng kita itu dipun amanai paling nanti Anda Bapak Ibu, paling nanti Anda ini yang mana yang dados ketua pimpinan Rasing Muhammadiyah kita. Nah itu gandeng nanti itu buatan kurang dicolok ini, didol ketuanya eten, loro blok didol dan Mas Herman itu ketua kali, sing setunggal Mas Kanto, Mas Bayan sumber tinggal blok aja ketua 3. Jadi ketua ini 6 juga termasuk. Mungkin kira-kira kayak Mas Herman itu wani ning grup. Ini kajiannya manggil mengikuti wani. Kalau bukan masuk ke piye, masuk piye, masuk itu wani kok. Kula mboten mantep. Dereng kalah aku, saya kalah. Mas Herman itu saya mantep. Kula itu fungsine ngeten. Biar semarak hidup bersama-sama. Kalau pesan kalian rencana itu mengke lempem yo disih to, nek perlu di kira supaya hidup tidak mati. Kadang tentang modal kirang langkung niku saking kula mungkin mangke saged rombongan malih. Lah mungkin bulan depan ora mriki Bapak Ibu. Bulan depan ke desa tentu di mangke dirembak malih. Mangke diinfo di grup. Mila niku grup WA itu fungsinya vital sangat. Nek Bapak Ibu pengen ngepost kegiatan, nggih derek grup WA. Saged pun dimasuki Mas Edi atau Mas Tulus. Upami isin perlu grup WA, saged derek media sosial, atau Instagram atau TikTok di mana Bapak Ibu, TikTok Muhammadiyah. Nah, jadi kita mengisi pos-pos di online itu yang positif biar tidak diisi hal-hal yang negatif semuanya. Kurang lebih mohon maaf dari saya cukup sekian. Kita berlangsungkan kali kita figur. Akhir kalam mulai bisa dilepas pasal figur khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasulah wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasa bil qist. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Wa qala fi ayatin ukhra qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Amma ba'du, Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani ila sidasana. Kata datang para sesepuh bini sepuh ingkang sami rawuh wonten ing pewayangan dalem menika, para bapak-bapak pengurus Masjid Anur Hakim, Ki Karo Dumateng pengurus PNM Desa Bentak, sedaya perangkatipun, Bapak Ibu jamaah kajian rutin PNM ingkang dalem menika mangke wonten Masjid Anur Hakim, sedaya ingkang sami rawuh. Monggo kawula dherekaken tansah mujudaken rasa syukur wonten ngapunten Allah Taala bilih ing dalem menika sinaosa kala wau Jawa kita rapi terus niki pun sudah alhamdulillah kita saged napa menika hadir wonten nipun kajian rutin PNM ingkang dipun kemas kajian kiai kajian Indeks Agama Islam nggih. Ingkang sampun lumampah dalu menika kita badhe nglajengaken pembahasan bab al-imanu bil malaikah bab tambihat. Tambihat atau tambih halaman 16. Halaman 16 mangke menika dari balipun mangke wonten ing halaman 13. Ananging sakderengipun mboten awit kalau pun ngendikaken kalau menika tasih suasana Idul Fitri, sinapun mau tanggal dari sawale. Kita asring mireng niki namung duduk sale mawon. Kita asring mireng nalika Idul Fitri niku mireng kalimat minal aidin wal faizin. Kalimat minal aidin wal faizin niku aslinipun singkatan Bapak Ibu. Aslinipun niku donga ingkang dipun singkat. Yang Indonesia niku senengane nyingkat. Gitu. Assalamualaikum jadi dia komplit itu disingkat. Askum komplit. Sallallahu alaihi wasallam SAW singkat. Minal aidin wal faizin itu juga dipotong. Aslinya adalah Allahumma ja'alna wa iyyakum minal aidina wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami dan Anda sekalian, kami ja'alna wa iyyakum menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah dan menjadi orang yang beruntung karena amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya ini pun diwaca komplit. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal aidina wal faizin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, wonten ing pertemuan terakhir mangke wonten candi nika kita
matur lakukan kali al-imanu bil malaikah. Para ulama sampun paring keterangan innallaha arsala rusulahu. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus utusannya. Dan utusan Allah itu ada dua, rasulun minal basyari wa rasulun minal malaikat. Utusan Allah utusan Allah dari jenis manusia yang kita kenal dengan rasul dan nabi, ya. Nabi dan rasul. Kalau rasul itu diberi syariat, nabi tidak. Kemudian ada utusan dari jenis malaikat. Jadi malaikat ini bagian dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa poin penting ingkang kedah kita imani dan kitab ingkang kita kaji KPT. Ini poin-poin pentingnya adalah poin-poin penting akidah, ibadah, muamalah dan seluruh prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi meskipun sinamso namanya HPT, tapi sebenarnya akidah yang dianut di Muhammadiyah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mungkin insya Allah benten pun kali tempat-tempat lain. Namun ini hanya untuk memudahkan pembahasan kajian ini urut ya. Nah, di halaman 16 tambih perhatian atau tambahan. Lam yutalibnallahu bi anna lama mahiyatal malaikati bal amaranallahu bil imani bi wujudihim. Allah tidak menuntut kita mengetahui hakikat malaikat. Jadi Gusti Allah itu mboten ndhawuhi awake dhewe niku ngerti detail malaikat itu wujud kaya apa harus tahu mboten. Mergo apa? Akal manusia niku mboten cukup, mboten nyandak. Mungkin mikir malaikat malah bingung jadi. Kita mboten didhawuhi mangertosi detail malaikat itu seperti apa. Tapi ya mungkin malaikat itu apa toh? Akhirnya direko-reko kan. Oh malaikat ini duwe sayap. Sayap itu apa digambar, mboten ento kan. Jadi digambar malaikat Jibril, digambar swiwine. Jadi swiwine 600 digawe baris 600 mboten. Pun cukup amarallahu bil iman. Allah hanya memerintahkan kepada kita supaya beriman diwujudihim. Pilih malaikat itu wonten. Wa qad ra'ahumul anbiya'u fi suratin basyariyatin wa ghairiha. Dan para nabi yang mereka pernah melihat wujud malaikat dalam bentuk aslinya dan dalam bentuk malih rupa, dalam bentuk manusianya. Panjenengan tahu ya bukan ya, malaikat Jibril contohnya. Malaikat Jibril itu pernah datang kepada Rasulullah dalam bentuk seorang manusia yang berjubah putih, ya, ini wonten niki ada sedikit. Kemudian berjubah putih, ya, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, ingkang asring kita mireng hadis Jibril. Ini dalilnya adalah nomor 31 halaman 32. Poin 31 ini panjang sangat ini ceritanya. Hadis Umar bin Khattab. Ini baina nahnu julusun inda Rasulillah. Suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah. Dzata yaumin, suatu hari ittala alaina rajulun syadidul bayadi thiyabi. Sedang datang seorang laki-laki putih bersih pakaiannya, hitam bersih, rambutnya tak terkesan padanya tanda orang yang bepergian. Boten ngerti tekane kapan kok ujug-ujug sampun mangke boten ngajengipun Kanjeng Nabi. Kemudian
sabda bangga Nabi. Jadi asmane ditempelke tenggen pupune Nabi ditempelke. Nah, kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Muhammad, Islam niku napa? Diterangke. Faqala Rasulullah, "Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah." Islam niku jenengan nyakseni bilih boten ada pangeran sing gadahi hak disembah kejawi namung Gusti Allah, lan panjenengan nyakseni bilih Muhammad niku utusanipun Gusti Allah. Panjenengan nindakake salat, panjenengan bayar zakat, panjenengan nindakake siam Ramadan, panjenengan nindakake haji. Ini stata ayat sabina, menawi mampu. Lajeng tiyang bapak jawab sedekah. Jenengan leres. Terus bertanya terus pada. Nah, di akhir riwayat itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Para sahabat panjenengan pirsa sinten niku wau ingkang rawuh. Maka para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul mengatakan, ada Jibril, ya, itu adalah malaikat Jibril atakum liyu'allimakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Mila salah satu hikmahipun, kadang-kadang pengajian niku boten kudu diparingi materi, boten. Wis begitu ustadz dugi langsung tamat. Nah ini boleh lah. Jadi langsung misalnya dugi ini pun enten pertanyaan numpuk. Betul apa? Itu metode, hanya metode. Termasuk bertanya itu bagian dari cara menyampaikan materi. Kalau beberapa kali enten pengajian itu, agar dugi itu pun enten ulang. Enten sisa lembar itu pertanyaannya 10, ada sisa lembar 5, sak model-model. Jadi mungkin pembahasannya akhirnya meskipun resikonya itu apa ya? Pembahasannya betul urut, tapi mereka itu datang itu sudah membawa masalah dan ingin mendapat pencerahan. Nah, itu salah satunya. Karena mengambil hikmah dari kisah hadis Jibril. Ini pertama. Kemudian di dalam riwayat yang lain hadis Jibril, malaikat Jibril juga pernah mendatangi Rasulullah dengan datang sebagai seorang laki-laki tampan di Madinah yang dikenal dengan nama Dihyah Al-Kalbi. Seorang laki-laki tampan di Madinah, Dihyah Al-Kalbi. Itu satu-satunya laki-laki di Madinah yang beberapa kasus pernah di malaikat Jibril datang dengan model laki-laki itu. Nah, terus kadang-kadang Rasulullah para nabi itu menemui malaikat dalam bentuk aslinya, kadang-kadang mereka datang dalam bentuk manusia atau bentuk yang lain. Waqad tawatara khabaru dzalika wa la yumkinuna an nasifal malaikata illa bima warada 'anil maksumi sallallahu alaihi wasallam binaqlin sahihin wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak boleh menggambarkan malaikat kecuali dengan dasar keterangan dari Nabi yang sampai kepada kita dengan pemberitaan yang meyakinkan. Kalau termasuk tiang yang boten setuju, kok enten tiang itu gambar, gitu. Peristiwa Isra Mi'raj, kanjeng Nabi itu numpak dua, akhirnya dua kali gambar, terus ditempel kita di dinding dengan itu hanya reka-reka. Sama sekali tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya. Kita tidak boleh menggambarkan sesuatu yang gaib, yang tanpa dalil yang jelas. Ini. Selanjutnya, al-imanu bil kutub, iman kepada kitab. Kitab itu dalam bahasa Indonesia, kitab itu artinya buku. Tapi dalam bahasa Arab, kitab itu buku satu. Kalau buku ini banyak, kitab-kitab berarti bahasanya kutub. Nah, salah satu dasar keimanan kita adalah iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya
yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah azza wa jalla anzala kutuban ala rasulih. Kita keluar menjenengan wajib gadai keyakinan, keimanan bilih Allah Subhanahu wa taala menika nurunaken kitab-kitab datang utusan-utusanipun ya, Rasul. Tujuanipun menapa? Li islahil bashar fi dinihim wa dunyahum. Tujuanipun Gusti Allah niku nurunaken kitab niku supados li islahil bashar, untuk memperbaiki manusia. Dan dari manusia niku saya niku madhepaken kalih urusan dunya utawi urusan akhirat. Terus kitab niku diturunkan oleh Allah Taala. Jadi kan Inna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamla. Allah telah menciptakan kita, Gusti Allah menciptakan kula panjenengan. Allah telah menciptakan manusia dan Allah telah memberikan rezeki kepada manusia, tapi Allah tidak membiarkan manusia itu bebas. Boten mau diciptake, mau dijamin rezekine, ya, mau kok ditinggal boten. Walau yang pernah Allah tidak tinggalkan, tapi Allah turunkan petunjuk supaya manusia itu hidupnya nyaman. Apa petunjuk itu? Petunjuk itu namanya kitab. Kitab. Nah, li islahil basari fi dinihim wa dunyahum, baik dalam urusan agamanya maupun dalam urusan dunia. Dan apa kitab itu ngurus dunia barang nggih. Agama Islam itu ngurus urusannya awake dhewe iki, wiwit urusan dunia. Kita wiwit panjenengan badhe sare, mengke rumu sare oleh itu pun diatur sedaya, Pak. Itu agama sing komplit. Mampadosi agama sanes ingkang ngatur urusan pribadi. Ya, urusan pribadi, nyuwun sewu. Urusan itu mawon diatur, Pak. Tenaga agama sanes mboten enten, mampadosi. Mboten enten. Ya. Urusan mandi mawon diatur. Saking lengkapnya agama Islam. Mboten enten sing mboten diatur, semuanya diatur. Ya. Saking komplitnya kok. Ya. Terus sampai urusan memilih pemimpin, sampai urusan mengatur masyarakat, sampai urusan semuanya ada. Niku saking komplit itu. Nah, kok awake dhewe niku kok dereng mangertosi, ya. Berarti kok dereng mangertosi berarti perlu tambah sinawi, menawi wonten Al-Qur'an utawi hadis kok boten wonten, mila mereka saged mlebet mangke sinau usul fikih. Usul fikih itu tentu ya. Mangke enten istilah maslahah mursalah. Napa niku maslahah mursalah? Maslahah mursalah itu sebuah kemaslahatan ya, yang tidak diatur secara definitif dalam Al-Qur'an, tapi itu membawa kebaikan demi kebaikan manusia. Contoh enten rambu-rambu lalu lintas. Iku nek jenengan padosi ten nggih ayat boten enten, Pak. Lah ini apa? Rambu-rambu dekat waktu jumlah boten enten. Itu masalah musawarah, tapi kebaikannya nyata. Umpama lah banjir itu mati, bingung saya polisi hitam, boleh sekarang dulu tabrak terus. Orang yang banjir atau tabrak, kenapa kalian berdekat? Langsung, itu contoh. Yang nomor terjadi di Indonesia itu, nek melakukan lagosan itu kudu sisai water terus, nek luar negeri sidang dia. Kan gitu. Lagi ada ini dan kiwa sebenarnya tantangan. Nek luar negeri, dalane tantangan sebenarnya itu bagian dari masalah bersama. Itu dipatuhi dari itu benar, tetapi sebuah maslahat yang diakui oleh syariat. Contoh oleh
lembar pinten sak meter nggih. Padahal jenengan yo mendhet lombok, yo mendhet saus, yo sambel iki betul-betul jenengan dikake. Kudune nek wong dodolan yo sambel sak kene, sausé sak kene kan orang. Tapi karena ini sudah disepakati sebagai sebuah adat yang baik, maka itu tidak perlu dilapatkan, itu sudah masuk dalam akad. Niku itu dipadosi dalil-dalil secara melewatin. Nah ini pentingnya kita menikah memahami agama menikah ternyata sumbernya begitu luar biasa. Minha di antara kitab-kitab itu Az-Zaburu li Daud. Di antara kitab-kitab yang diturunkan adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu nabi yang mendapatkan bonus umur 60 tahun dari Nabi Adam. Pun nanti bilang cerita ini, betul, jelek. Pun ya. Terus kata Pak, rumiyin Nabi Adam itu ditausi pirsa malaikat. Nabi Adam kalau tidak di Gusti Allah itu kejenengan yuswane 1000 tahun. Kemudian Nabi Adam minta kepada malaikat untuk ditampakkan siapa anak turun nanti. Akhirnya kalian malaikat ditampakkan anak turun gitu, pun kejenengan kesampaian. Lah dari sekian banyak anak turun itu muncul yang dilihat Nabi Adam adalah Nabi Daud, Nabi Adam. Nah, niku amane sinten? Niku amane Daud dipun umur rumah paling niku 1 tahun. Ngerti ya? Jadi umurnya disodakoke ya kan Nabi Daud 1 tahun lah. Bareng pun Nabi Adam lajeng dipundhut malaikat kabur. Kula utusanipun Gusti Allah didhawuhi nyambut roh panjenengan. Kaget lho, umur kan 1000 tahun, berarti isih 140, gitu. 140, sesuai. Lho, pripun kok panjenengan kepengen nate ikrar bilih Yusuf panjenengan dipotong 1 tahun dibonuske Nabi Daud. Nah, akhirnya cerita itu, kisah dalam riwayat itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata Nabi Adam saja pernah tidak mengakui apa yang pernah diucapkan. Kulo nek anak turun Nabi Adam ini ada sing semoyo. Nah, ini berarti yo enten 3 jane bagian. Ada betul Pak? Lah yo bagian dia dari kapan ibu. Mulai saat ini orang akan semoyo. Tahu, nah ini juga betul dalil, repot ya. Hikmah kedua, riwayat hadis itu mengajarkan kepada kita bahwa man sarrahu ayyub saqalahu fi rizqihi wa ayyub saqalahu fi umrihi falyasir rahimah. Barang siapa senang untuk rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menjalin silaturahmi. Maksud dari dipanjangkan umur itu salah satu maknanya adalah betul-betul umurnya dipanjangkan, ditambahi jatah umurnya. Kok Nabi Adam awal umurnya sangat dijudo, boleh tambah karena ada riwayat yang menyebutkan Nabi Adam umur jatah takdirnya maksudnya 1000 tahun dipotong, berarti bisa juga. Sebagian ulama menyebutkan berarti salah satu makna umurnya dipanjangkan adalah betul-betul Allah menambah jatah umur tadi. Mila ramen silaturahmi nek cara bojekan ini jadi boten pas. Mulai silaturahmi niku sedep niku malaikat kecele terus abi cabut menawi boten enten silaturahmi. Cabut silaturahmi niku yo aneh cek boten pas. Niki Az-Zabur li Daud wa Tauratu li Musa, dan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, nabi yang tidak
boten saged ngendika lancar amargi napa nalika alimipun kira wonten kerajaanipun Fir'aun kira diparingi dua pilihan, yang satu napa monggo napa roti napa susu gitu. Pokoknya ada dua pilihan, bila yang dipilih ini mau dicontoh kan ilatnya terus. Akhirnya ngendikane angel, awet ngendikane boten saged lancar. Nabi Musa berdoa, ini doane Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli Haruna akhi. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah lancarkan lisanku. Dilanggarke pripun inate pun rusak. Akhirnya dongane tambah waj'al waziran min ahli, maka jadikan pembantuku adalah Harun saudaraku, Harun akhi. Jadi Nabi Musa itu tindakan budi-budi dikacai Nabi Harun, Nabi Musa nerangke, mungkin ditambahi keterangan dijelaskan oleh Nabi Harun. Nah ini Nabi Harun zaman saat ini YouTube ini Nabi Harun. Boro-boro YouTube, boro-boro Facebook, Instagram, mix yang sae. Niki penjenengan kan sakit-sakit kok bilang. Jupet nek pengajian mendugak-dugak itu berarti Nabi Harun enggak diijolke. Ini sing kagungan masjid-masjid sing kira-kira pengen atau amal-amal yang di tupoke nang mriko. Nabi Harun iki boten laku. Ini salah satu fatwa nasihat para ulama adalah karena dakwah itu bagian dari perintah Nabi, segala sesuatu yang mendukung dakwah itu pahalanya sama. Baik, jamaah rahimahullah, kita laksanakan Nabi Musa. Wal Injilu li Isa, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa salah satu di antara 7 bayi yang bisa berbicara. Ada 7 bayi yang bisa berbicara. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam yang ketika beliau lahir, beliau lahir tanpa hadirnya seorang bapak, tapi ketika itu Nabi Isa bisa berbicara. Kalau kasus yang lain banyak, seperti kasus yang ahli ibadah itu difitnah itu. Wal Quran li Muhammadin, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 4 ini Bapak Ibu, ini kitab samawi, bentuknya kitab. Lah apakah nabi-nabi yang lain tidak diberikan? Maka nabi-nabi yang lain diberikan, tapi bentuknya lembaran-lembaran yang sering dikenal dengan suhuf. Ya, suhuf niku sohifatani suhufun, bentuknya lembaran-lembaran. Ingkang kasebat wonten surat Sufi Berbalusa ala-ala. Nah, niku bentuknya lembaran-lembaran. Wa annal Qur'ana kalamullah. Nah, ini akidah harus jamaah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an itu kalamnya Allah, ucapannya Allah. Ghairu makhluqin, bukan makhluk. Ahli sunnah wal jamaah dimanapun dia, maka dia meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Lebih dari nomor kalamullah kali makhluk. Kalau makhluk, Al-Quran itu dianggap makhluk, maka ketika malaikat Israfil meneruskan trompet, Al-Quran akan mati. Karena hukum SOP-nya ketika malaikat Israfil
berarti Al-Quran mati. Tapi Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah, ucapan Al-Quran membawa keberkahan. Semakin banyak kita dalam pikiran kita, dalam hati kita itu ada Al-Quran, semakin banyak keberkahan. Keluarga yang dalam keluarga itu banyak orang yang hafal Quran, Allah turunkan keberkahan. Dengan kagungan putra, kagungan apa sederek sing Quran, amal Quran, Allah turunkan keberkahan. Karena orang yang hafal Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran, inna lillahi ahlun fil ardi khasah. Allah SWT mempunyai keluarga. Gusti Allah itu kagungan keluarga. Keluarganya di bumi, yaitu hum ahlullahi wa khasatu. Orang yang menghafal Al-Quran itu keluarga Allah paling istimewa. Bila orang itu datang pidato dengan Al-Quran, kalau takdir saya luar biasa. Ini. Nah, maka orang yang menghafal Quran itu banyak. Ini pun santri-santri panah ini pun sami hafal Quran. Ya. Tiang hafal Quran. Ini sekilas hafal. Dia nanti di akhirat dia akan punya hak memberi syafaat kepada 10 anggota keluarga. Sampai tadi saya ingin dulu itu dengan sing derek enten dan diprogram putrane boten saged yo putune boten saged yo mantune kok sintene wis kok carane sak keluarga iki kan sing apa orangnya ya botenan untuk khusus ya niku. Yang kedua, orang yang hafal Quran nanti di akhirat dia mendapatkan mahkota. Orang yang hafal Al-Quran dia menjadi orang yang diselamatkan dari siksa kubur. Kok sakit? Lah kok satu surat saja. Surat Al-Mulk, surat An-Najiyah. Surat Al-Mulk itu ada dalam hati kita hafalkan, kita pahami maknanya. Enten riwayat yang panjang, seorang yang ahli maksiat, dia perbuatan dosanya banyak, akan disiksa malaikat dan alam kubur. Al-Mulk keluar dari jasadnya. Malaikat dicakap, jangan menyiksa sinten niki. Loh, kok jenengan nyiksa niki nek nyiksa niki? Panjenengan nyiksa kula. Mboten saged. Jadi surat Al-Mulk itu membela orang ini sampai dia selamat dari siksa kubur. Niku nembe satu surat. Dereng mungkin semua surat itu bakal luar biasa. Al-Qur'anu kalamullah wa akhirul kutubil munazzalah. Dan Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada manusia. Jadi betul aja ayat turun keri betul aja. Yang terakhir di Al-Quran itu Al-Quran itu 30 juz pun jangkep betul aja surat susulan betul aja. Al-Quran berkata wa annahu yastamilu ala ma lam yastamil alaihi ghairu minas syara'i wa makarimil akhlaqi wa fadailil ahkam. Terakhir, yang memuat apa yang tidak termuat pada kitab-kitab sebelumnya mengenai tentang syariat, budi luhur dan kesempurnaan hukum. Terus Al-Quran itu menyempurnakan hukum-hukum yang ada sebelumnya. Enten hukum-hukum kadare dipun menika dipun jangkepi wonten ing Al-Quran. Kita tinggal nggih nama menika dalilipun wonten halaman 34 dipun 38 niki 38 ini. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. 34 ini. Oke, ini menceritakan tentang akhlak Nabi. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh engkau mempunyai akhlak yang agung. Bapak Ibu, ada dua istilah yang perlu kita dudukkan. Yang pertama akhlak, yang kedua adab. Kalau
Jadi melalui akidah mulai dengan ibadahnya baik, maka akan melahirkan akhlak yang baik. Tapi kalau ada itu hasil pendidikan, tiang itu disebut antri, soterti, antri, itu ada. Tapi kalau akhlak ini lebih kepada menjaga supaya tidak bermaksiat. Semakin orang benar akidahnya, semakin benar ibadahnya, maka dia akan semakin baik akhlak. Milo ngibadah sak gede no ibadah, nek akhlaknya rusak. Ini bukan ngaku. Ada seorang wanita, zaman Nabi, tiang sahabat soal kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Sesungguhnya wonten kampung kula niku enten wanita ahli ibadah. Jadi ini sregep salat, sregep poso. Walakin tu dijirona bilisania, akan tetapi dia setiap hari, setiap ucapannya menyakitkan. Angger ucap mesti nyakit. Selalu menyakiti tetangganya. Maka Rasul katakan dia fitnah, maka dia masuk neraka. Kemudian sahabat ada yang lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, tetangga saya itu tidak terlalu rajin ibadahnya, tapi dia baik ucapannya, baik akhlaknya. Maka Rasul katakan dia masuk surga. Kita kan heran, kalau jenenge mlebu swarga niku kan kudu ya wong sing ahli ibadah, ahli ini kok malah kualit. Ini menunjukkan bahwa ibadah akidah yang benar akan membuahkan akhlak. Akhlak itu buah dari akidah dan ibadah yang benar. Bila Rasulullah SAW disebutkan karena khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Quran. Rasulullah itu akhlaknya menjadi contoh. Rasulullah itu meskipun berbeda paham, niku mboten nate nyelek. Itu hari ini kita dapatkan banyak kasus, namun beda sithik mawon bingung. Ngelek orang anak ini. Niku ini sangat jauh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda sithik boten lonolan, beda sithik pindah masjid, beda sithik apa? Nah, niku padahal masing-masing orang itu punya keyakinan, punya dasar ilmu sendiri karena ketika orang itu tidak membuka diri, maka dia seperti memakai kata-kata kuda. Dengan pun nanti ngaji foto-foto jalan. Sulawesi ini enten Pantai Losari itu di Bali. Sulawesi. Pantai Losari. Dari Miko, juga pirang-pirang tahun. Pantai Losari kan itu sana, Pantai Losari begitu. Lah, enten tiang itu dua kota-kota kuda. Lah, sekitar niku tulisan kan Pantai Losari. Sekitar niku ngomong TAILO. Badan kota-kota ini mulai itu. Terus aku tulisannya apa itu? Wah, bener ini. Gara-gara dhewe nonton nganggo kacamata jariah. Kacamata itu apa? Mengira jadi ketok. Jadi tiang itu kadang-kadang terbelenggu oleh pemahaman kelompok, pemahaman sekte, pemahaman. Akhirnya ngerti ini sebelum mawon, boten gelem membuka diri. Akhirnya teriku, jadi pemahaman beda, gak boleh bu. Kalau gini enten sak keluarga, enten putrane tak kasih dosa. Sing bareng dhewe kuliah, nomor SMA, nomor 3, SMP terus. Lah sing isor dhewe niku paut ragil bareng lumpuh, sing ragil niku nyuwun dipantu bapake. Lah sing ragil ngomong karo Mas Mase, iki bapakku. Gitu lho, Pak. Ya kita niku nek mau niku kawasan boten terbuka ya itu. Akhirnya
Pokoknya sing merah-merah jujur aku. Ini kurang bagus kata alasan. Ini sing bahaya. Selanjutnya maka jasnami ini inasyari akan ini tapi yajibu alaina an nu'mina bima ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Qur'an wa ma tawatara al-khabaru anhu tawaturan sahihan mustawfiyan li syurutihi. Kita wajib awal ini wajib iman bilih bahwa kita wajib beriman bahwa hal yang dibawa oleh Nabi yaitu Al-Quran dan berita dari Nabi yang mutawatir dan memenuhi syarat-syaratnya. Terus awal ini wajib ngimani bilih nopo yang dipun ngendikaken Kanjeng Nabi niku mesti bener gitu. Tapi hadisipun ingkang sahih, ingkang mutawatir. Nek hadis itu kalau doa boten gitu. Kan hadis yang diterima itu adalah hadis yang sahih atau hasan gitu. Nah, menawi hadis itu pucet sahih, awake boten saged, boten dipun kepalanaken nolak. Contoh niki sing apa niku? Niki sing kadang-kadang dereng saged napa niku? Dereng saged nampi mungkin kebanyakan orang ketika ada minuman kemudian ada laler lebat niku jane jawe kan nyeloke mergo sing sewiwi sing kimone dhewe penyakit sing tak ngene obat. Nek awake dhewe kan bisa ngamai diombe ora diombe ora ngoten. Padahal hadisnya cetok. Imam Syafi'i ditanya, ya Imam Syafi'i, ini hadis ini menyebutkan bila ada minuman yang masuk ke dalam, ada lalat masuk dalam minuman, ya maka masukkan ia dan ambillah, karena salah satunya membawa penyakit, salah satunya membawa penawar. Imam Syafi'i ditanya, jenengan kita harus sekali minum, Imam Syafi'i duka marah-marah. Memang jenengan itu ngerti kula waktu salat gereja kok niku dawuh Kanjeng Nabi. Ini ku saya kula pitados. Ya Gur, nek nglakoni piye ya ngoten. Sing penting percaya saya masyarakat saya nglakoni nglakoni itu bukan ngeri. Boten ke sekolah. Nek ditolak, ibu ku ngoten. Ibu dawuh ale jilbab. Terus pokoke bismillah menawa. Nggih iki saya dawuh nindakake ngoten. Jadi tidak boleh satu huruf pun kita tolak dalam Al-Quran, maka batal keimanan kita. Satu huruf saja. Ini belum betul ngapain ini surat Al-Quran tidak bisa batal keimanan kita. Pada dunia awal di azan sholat, kita azan sholat, ini kan sholat itu sangat sah, kalau tidak sah melalui syarat-syaratnya bertindak, itu pun bertindak. Sami Islam kita sangat batal karena kita menolak sebagian atau sebagian kecil dari Al-Quran. Setelah dihimun innama yajibul i'tiqadu ala ma huwa sharihun fi dzalika faqat wa la yajuzu ziyada ala ma huwa qat'iyyun bidhannin liqouli ta'ala inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Dan wajib bagi kita percaya hanya yang qat'i saja dan tidak boleh menambah keterangan yang sudah tegas-tegas dengan keterangan benar. Jadi kata ayat itu berjumlah itu, ya wa'anzalna alaikum ayat di ayat muhkamat dan ayat mutasyabihah. Jadi ayat itu kan sing cetok pelo-pelo. Niki dawuhe niki larangane cetok. Cetok. Tapi ada ayat yang mutasyabihat, ayat yang di sana boleh didiskusikan. Ada ayat yang yahtaju ila takwil, yang membutuhkan penjelasan. Ada ayat yang perintahnya jelas, aqimus shalah, dirikanlah salat cetok. Itu betul itu didiskusikan. Mari kita mengadakan seminar apa
dimusawarahke niku perkara-perkara yang masih mutasyabihat. Ya, mutasyabihat itu yang diperdebatkan yang masuk wilayah ijtihadi. Perbedaan pemahaman berkaitan dengan berapa takaran zakat satu mud, satu sok itu berapa. Melalui wonten Arab satu sok itu 4 mud. Jadi nek gandum niku di wonten ngajengan niki enten efek kali setunggal ada plastik kali plastik ping 4 niku pun jatah satu zakat fitrah. Lah, tapi yang efek wong Arab, efek wong Madinah, Mekah niku mboten padha. Akhire satu sok niku variatif. Enten sing dihitung 2,5 kilo, enten sing 2,75, enten sing 3 kilo. Derek balik niku mungkin niku bayar ngambil duit itu buatan sebagian ulama tidak boleh. Kenapa? Karena ayatnya jelas menyebutkan di sana. Zaman dulu sudah ada uang, konekan duit, toh para sahabat membayarnya jadi ngambil bahan pokok. Itu sebagai ulama, tapi ulama muasir, ulama modern menyebutkan lah mungkin berbayari ngambil bahan pokok kabeh, wong yo beras yo butuh tuku gas, yo butuh tuku lampu, dan mungkin duit budi. Akhirnya sebagian mereka membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Itu ya itu fleksibel dalam urusan ini memang kadang-kadang itu. Selanjutnya, ya kalau jelas ayatnya maka tidak boleh nambahi, tidak boleh mengurangi, kecuali kalau dia masih mutasyabihat itu yang tamiludon, dia mengandung dugaan-dugaan, prasangka-prasangka, seperti hukum apa itu wanita haid, ya, wanita haid, hukum haid itu wajib membutuhkan kata ayatnya jelas la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an ini kecuali orang yang suci. Wah, berarti betul itu menghati betul itu maca Quran. Lah akhir timbul masalah enten sing ngedenge TKIT, enten sing ngedenge TPA, ustadzah yang naik kabeh. Lah saya pulang sopo alatan dan pulang guru tampil apalagi guru bayi mungkin pripun kan nonton. Maka para ulama kemudian membaca Al-Quran dalam kaitannya dengan wanita haid ada 3 kategori. 1 tilawatan, 2 dzikron, yang ketiga dirosatan. Maca Al-Quran itu saged diniati tilawah. Niki niate maca Quran tilawah entar kete. Oh, dina iku maca sajus tilawah. Nomor kali maca Quran niate dikiran. Ya, dikiran. Nomor 3 niate sinau pembelajaran. Mila ustaz-ustaz TPA yang posisinya head, dia masih boleh ngajar lagi. Kenapa? Niate dirosatan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua menyebutkan namanya suci bukan kaitannya dengan head. Karena ada kasus suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah nalika semangat Nabi junub bareng kepanggil kali kanjeng Nabi, oke tok Nabi lagi. Lah Abu Hurairah itu junub dereng siram. Bingung. Aku junub itu. Apa sih? Lah apa Abu Hurairah nyingkur boleh darah liyane. Lah, tapi perkenaan kanjeng Nabi bareng pun wonten terus kepanggil kanjeng Nabi. Kemudian kanjeng Nabi bertanya, "Ya Abu Hurairah, kenapa jenengan dadak boten purun kepanggil kenapa?" Makanya Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah,
junuban. Aku tidak suka bertemu denganmu kecuali dalam keadaan suci, karena tadi aku dalam keadaan junub. Maka Rasulullah bersabda, ya Aba Hurairah, innal muslima la yanjus. Ketahuilah bahwa seorang muslim itu tidak najis, berarti suci. Mila boten aneh menawi enten seperangan kaum muslimin ingkang posisinipun hadapit tasih maos Al-Qur'an karena berdasarkan kisahnya Abu Hurairah. Ini contoh mawon. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu sangat variatif. Jadi nek duduk itu boten apa-apa sing penting mriku enten dalile, mriki enten dalile sing penting sama-sama menghormati. Ampun ada seperti mau napa mantik tufuli mau nggih. Mantik tufuli tetanane 10 sing cilik dhewe anu jatuh bapake, dadi mas-mase kuwi dudu bapakku jadi mantik tufuli. Dadi sing bener nggo aku ngono sama kabeh. Ini ada cerita enten di masa lalu itu enten kisah dua orang itu tawaf di Ka'bah. Yang satu orang ini bilang, innahu la yaqul jannah ghairi wa ghairu. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali aku dan kamu. Lah sing kalori kaget lho. Berarti sing mlebu swarga ora apa dhewe. Iya. Terus sing kalori takok, mosok swarga ambene sakmono sing ngambene ora kaya dhewe. Iya. Terus akhirnya apakah nopo swarga iki dibangun ora kaya dhewe? Iya. Lah kok ana mosok bener itu kaya swargane beda karo kono. Akhirnya sing ngomong niku fatal arah ya rumah. Kalau begitu pendapatku aku tinggalkan kau. Karena apa? Karena aku khawatir jangan-jangan surga yang kamu aku itu bukan surganya kaum muslimin. Bukan kayak surga di sini sundel bolong. Kayak surga di sini malah beda repot. Betul pondok kali surga di pun kaum muslimin. Bapak Ibu hadirat rahimakumullah. Menikah ingkang daripun poin-poin penting melakukan kali al-imanu bil kitab bil kutub. Mugi-mugi sekecil panampasan ingkang kita aturaken nambahi keyakinan kula panjenengan bilih ingkang bahkan iki jadi pasti niki sampun nggih kula ramune sekalian. Wasatu sikatil itiqadi bidzalika ala yakuna fihi syai'un yamassu tanzihu wa ulu wal maqami al-ilahi an musyafa'atil makhluqin. Adapun saat yang benar tentang kepercayaan dalam hal ini adalah jangan ada sesuatu yang mengurangi keagungan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah SWT niku kagungan sifat ya. Dan sifatnya Allah itu tidak sama dengan sifatnya makhluk. Awake dhewe mboten entuk bayake, mboten entuk madake. Ya, Gusti Allah niku kagungan asta, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama orang yang sedang berjamaah. Terus bayake, terus tangannya Gusti Allah kaya ngopo, gedine sepira, kaya tangane sapa. Niku mboten entuk ditakok-takok mboten entuk pun awake dhewe cukup pitados bilih Gusti Allah kagungan asta. Berhenti mungkin ditutup-tutup malah stres. Kan ngoten. Gusti Allah niku kagungan kursi. Kursinya kaya ngopo lho. Boten sah. Tidak boleh menyerupakan, tapi tidak boleh menafikan. Yo nggak mungkin Gusti Allah di kursi. Itu juga tidak diperbolehkan. Karena ayatnya jelas menyebut bahwa Allah itu punya tangan, Allah itu punya kursi.
kita tidak boleh menafikan, ya, tidak boleh kemudian menyamakan. Kalau menyamakan berarti aliran tasbih. Tasbih itu menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu sama dengan makhluk. Apa? Allah itu bosan. Kok bosan? Mulai dungo aja sregep-sregep kali dosa langsung wis jelek. Boten, enggak ada. Kata Allah kok bosan ada. Itu namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi kita juga tidak boleh menafikan, menolak itu semua tidak boleh. Ingat bahkan ayatnya nopo kita dosi. Kemudian fa'in warada ma yuhimu dhuhiru dzalika bil mutawattiri wajib al-iqradu anhu bitaslimi lillahi fil ilmi bima'nahu ma'al i'tiqadi bi anna dhahira ghairul muradi aw bitahwili taqumu alaihi al-qara'i al-maqbulah. Ya. Meskipun berdasarkan, maka wajib orang menyampaikan makna yang tersurat dan menyerahkan tafsir arti yang sebenarnya kepada Allah dengan kepercayaan bahwa yang terkesan pertama pada pikiran bukanlah yang dimaksud, atau dengan takwil yang berdasarkan alasan yang dapat diterima. Lalu mengenai kula dengan malas Quran, kok awake dhewe iki boten paham, ya dereng paham, maka jangan pernah menafsirkan dengan akalnya sendiri, karena akal tidak punya hak untuk menafsirkan Al-Quran. Al-Quran hanya selamat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan aqwal sahabat, dan seperti itu kaidahnya. Jadi ayat kok di otak yang di akal ini kumalai boten bener. Mergo sing yang orang yang paling paham tentang maksud ayat adalah urutannya ayat diterjemahkan, ditafsirkan dengan ayat. Oh kok boten enten ayat sing rangke, cari ayat terjemahkan dengan hadis. Kok boten enten ayat diterjemahkan dengan pendapat para sahabat Nabi dan seterusnya. Itu alur itu. Mila ketika kita melihat dohir berpaham, ya, kita cukup beriman dohirnya itu, dan tidak boleh memahami dengan akal sehat kita, karena akal sehat kita tidak mungkin mampu memahaminya. Bapak Ibu hadirin hadirin rahimahumullah, ini mugi-mugi al-iman bil kitab, poin-poin penting pun ingkang saged maturaken, ingkang bahkan iman kepada kitab itu bagian dari rukun iman. Karena itu yang ini membuat kita sekali rukun iman berarti batal keimananipun. Jadi ada 6 rukun iman, semuanya harus wajib kita imani. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau salah satu hilang, maka syarat keimanan kita menjadi tidak sah. Mungkin apa yang pesan saya kalau cekap lebih dari pertanyaan kalau semua akan monggo. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan dan ada pertanyaan yang disimpan terkait beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Ustaz Taufik Roman, mengenai yang tangkap, semoga akan berkongkong paham sana. Nabi Malik Bapak Ibu, menikah yang saged kita aturaken